Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham auto kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham auto ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri suku cadang otomotif. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan suku cadang otomotifnya. Dan teman-teman untuk melihat ada suku cadang atau spare part apa saja, teman-teman bisa langsung kunjungi aja ke website dari mereka, yaitu www.astraautosop.com. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan sudah dilakukan ekspor ke luar negeri. Untuk terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan auto ini. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh ASI sebesar 80% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 20%. Dan ini dari segi pendapatannya dari 2014 sampai 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 22,7%. Terus dari segi net profitnya juga konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 99,7%. Dan ini memang di masa pandemi ya teman-teman, yang membuat kinerja dari saham auto ini atau net profit dari auto ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 5%. Terus dari segi hutangnya juga mengalami penurunan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 9,9%. Terus dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 3,2%. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPN atau net profit margin. Untuk 2020 net profit marginnya hanya di 0,02%. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk rata-rata MPM-nya mungkin bisa di sekitar 3-4%. Terus dari segi EPS-nya di 2020 ini 0, ya teman-teman. Jadi membuat pernya menjadi 2000 lebih. Itu ya karena EPS-nya yang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Terus dari segi book value-nya di 2354. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 1185, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,5 kali. Dan kalau secara histori pun dari 2015 sampai 2020 untuk PBV dari auto ini tidak pernah mencapai angka 1. Terus untuk dari segi DER di 0,35 kali, dan ini juga sangat bagus, dan secara histori pun untuk DER-nya masih selalu di bawah dari 1. Terus untuk dari ROE-nya di 0,02%, dan kalau kita lihat secara histori mungkin kita bisa mendapatkan rata-ratanya sekitar 5-6% ya untuk dari segi ROE dari auto ini. Untuk ROA di 0,01%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1185, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value dari saham auto ini sekitar Rp2.000. Jadi memiliki margin of safety 68%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini masih bisa bertahan ya teman-teman untuk 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke juga karena dimiliki pemegang sahamnya adalah Astra. Yang kedua adalah tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya masih belum signifikan. Tetapi secara net profit saya berikan status no karena penurunannya sudah lebih dari 50%. Untuk dari segi aset saya berikan status no juga karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini DER-nya masih di bawah dari 1 ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status oke karena tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan status sektor ini oke. Terus untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham auto ini masih sangat loyal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham auto ini. Teman-teman, secara fundamental maupun secara valuasinya cukup menarik, tetapi dari segi net profit yang dimana dia tidak mengalami keuntungan, menurut saya juga memang ini force major ya.
Jadi sebenarnya untuk saham ini masih sangat bagus, tetapi sementara saya sudah tidak membeli karena saya sudah memiliki saham-saham yang saya pegang. Jadi teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Dan untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.